Halo Sobat Sales, pagi ini saya akan membahas tentang ada salah satu pertanyaan dari seorang teman saya, seorang sales menyatakan, "Coach, bagaimana cara mengatasi saya itu mempunyai rasa ketakutan jika tidak ada closingan nih Coach?" Nah, kali ini saya akan berbagi sama teman-teman. Karena saya pun dulu waktu masih jadi sales pemula juga sama seperti ini. 1 hingga 5 tahun waktu saya menjadi sales ya, itu adalah berat sekali memang saat itu dan saya mengalami hal yang sama seperti itu. Nah, eee, ada 2 hal yang saya akan berikan yaitu teman-teman, yaitu yang pertama adalah dari sisi technical, saya sebutnya ya, logical ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi spiritual dan ini harus teman-teman mainkan dan dipakai semua. Yang pertama yaitu bagaimana, eee, bagaimana tidak worry terhadap tidak ada closingan gitu ya. Bagaimana tidak worry kalau prospeknya cuma dikit. Ya, paham ya teman-teman? Jadi kalau prospeknya funnel yang teman-teman dapat itu cuma pas-pasan bahkan kurang dari target, ya itu wassalam aja. Saya baru mengerti ilmunya juga setelah makin belajar makin kesini. Prospek itu penting sekali. Activity selling itu penting sekali bahwa setiap hari seorang sales itu harus mencari prospek. Nah, kebanyakan sales karena sales pemula ya, karena memang tidak tahu ya bahwa seorang sales itu setiap hari itu harus membibit, menuai, dan itu terus dilakukan. Sepanjang Anda menjadi seorang sales, mau 10 tahun, mau 20 tahun seorang sales, ya setiap hari Anda harus membibit dan menuai. Dan tentu saja setiap industri itu mempunyai tuaiannya itu berbeda-beda, timingnya, momennya berbeda-beda, ya. Jadi teman-teman harus mengetahui momen-momen kapan, misalnya seorang orang itu membeli rumah itu saat kapan sih gitu ya. Misalnya di akhir tahun setelah mereka mendapatkan bonus akhir tahun atau mendapatkan komisi gitu ya. Nah, atau ketika orang baru menikah gitu ya. Nah, teman-teman, pasti di setiap bisnis itu mempunyai momen-momen tertentu ya, di mana sih, demand paling tertinggi itu di bulan apa gitu ya. Nah, tapi teman-teman tentu saja bukan berarti teman-teman hanya melakukan prospecting di sebelum bulan-bulan tersebut, sebelum panennya ya. Jadi membibitnya itu harus setiap hari day to day. Makanya kenapa itu menjadi suatu target bahwa setiap hari Anda jika sebagai seorang sales harus melakukan prospecting atau menemui menemui customer itu harus berapa? Misalnya 10 customer yang harus ditelepon. Atau saya pernah waktu itu interview seorang sales ya, farmasi, dia sehari itu bisa sampai 90 customer hingga seratusan lah ya yang harus dia telepon. Nah, plus yang kemudian dia temui. Jadi teman-teman, kalau tidak mempunyai suatu target pribadi yang seperti itu harian, ya prospek Anda akan makin lama makin habis. Dan jangan sampai prospek Anda akan makin lama makin habis. Jadi wajar kalau makin lama setelah setelah prospek itu kemudian di follow up ya. Nah, kemudian ada yang cancel, ada yang kalah, ada yang menang, ada yang beli, ada yang tidak jadi beli, ya kan? Nah, prospek Anda kan makin lama makin berkurang. Jadi jika tidak membibit bagaimana gitu ya. Nah, itu yang penting sekali teman-teman harus lakukan. Kemudian yang kedua adalah teman-teman, jika target Anda 1 miliar, maka prospeknya jangan 1 miliar. Atau bahkan
ada yang kurang. Nah, itulah yang kelemahan dari sales-sales pemula yang sering tidak tahu. Jadi ya sudah melakukan aja aktivitasnya, udah kita prospek aja. Namun tidak memberikan suatu target tertentu untuk prospek berapa banyak yang harus dia kumpulkan. Bahkan bukan hanya berupa orang yang ditemui, namun juga berupa amount, value dari nilai uangnya, nilai targetnya. Misalnya harus terjual 5 rumah dalam 1 bulan. Nah, paling tidak Anda harus mempunyai prospek itu 15 ya, minimal 15 orang ya. Nah, bisa berupa nilai produk, bisa berupa nilai unit dari produknya atau berupa nilai dari uangnya gitu ya. Nah, tergantung dari kebijakan dari perusahaan Anda. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa jangan pernah prospek Anda yang Anda kumpulkan hanya di bawah dari target yang Anda miliki atau sama dengan wassalam aja kalau itu. Pantesan kalau Anda merasa takut jika tidak terjadi closingan karena Anda hanya berharap di situ. Anda tidak melakukan daily terus, daily activity terus. Ya, jadi ketika ini gagal ya sudah, tanam lagi. Ini gagal, tanam lagi terus. Yakin saya. Yakin pasti ada. Jika Anda melakukan prosesnya dengan benar. Sekali lagi itu. Saya pernah dulu dengan sangat rajin sekali saya itu melakukan metode daily activity, yaitu misalnya sehari 3 customer ya yang dikunjungi dan diprospek. Namun angkanya itu, prospeknya ya, bahkan closingannya itu kecil sekali. Jadi saya melakukan, udah salah dilakukan berkali-kali. Jadi saya tidak melakukan self refleksi. Saya tidak belajar. Ya sudah, itu mulu yang saya lakukan. Nah, bagaimana kita bisa berkembang? Jadi kita pun juga harus menyadari, kita harus mengevaluasi apa sih ya yang salah ya, apa sih yang kurang ya dari metode yang sudah saya lakukan. Apakah pendekatan yang saya lakukan itu kurang works, ataukah saya kurang bisa mempengaruhi orang lain. Berarti saya harus belajar apa? Itu maksud saya teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman melakukan evaluasi diri ya terhadap kegagalan, maka teman-teman melakukan evaluasi. Oke, saya berarti kurangnya di situ. Jika saya kurang di situ, maka saya harus ngapain? Apakah saya harus belajar ini? Saya harus belajar itu. Kemudian next stepnya saya harus apa? Outcome yang saya inginkan harus apa? Jadi harus jelas teman-teman, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, itu adalah secara teknikalnya ya. Nah, kemudian jangan lupa, jadi yang tentang tadi mengantisipasi, mengevaluasi itu adalah terkait dengan teman-teman mengevaluasi skill dan kapabilitas kalian masing-masing ya. Dan periksa juga tentang belief kalian ya, tentang persepsi kalian ya, dan juga identitas seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya tentang tips mengatasi takut dengan target sales. Ini ada kaitannya juga dengan bahasan yang saya sampaikan ini supaya saya tidak mengulang dan videonya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Ini aja sudah 8 menit. Nah, yang berikutnya adalah yang dari sisi spiritual ya. Teman-teman, hal ini juga saya dulu alami ya. Saya takut sekali jika tidak terjadi closing, jika customer tersebut tidak jadi beli ya. Sekali lagi, pertama adalah karena memang mungkin skill kita yang kurang, prospek kita kurang, tadi kan teknikal. Kemudian yang ketiga adalah inilah yang harus dibenerin di mindset kita, yaitu supaya kita juga tenang dan bahagia, damai ya, enjoy dalam melakukan daily activity sebagai seorang sales, enjoy juga ya ketika enjoy comfort ketika berbicara dengan customer pada saat persuade, yaitu teman-teman tanamkan di dalam pikiran bahwa jangan pernah berharap pada manusia. Jangan pernah berharap pada manusia. Jangan pernah berharap pada manusia, teman-teman. Yang memberikan rezeki itu siapa? Allah kan.
Nah, jadi teman-teman, sebelum bekerja, sebelum melakukan aktivitas apapun, teman-teman jangan lupa untuk selalu meminta kepada Tuhan, terutama afirmasi di pagi hari, bahwa agar segala semua potensi yang baik, segala semua opportunity yang baik itu didekatkan kepada kita oleh Allah, diberikan pertolongan, kemudahan, dan kelancaran. Nah, tanamkan seperti itu teman-teman, dan ingat bahwa Allah itu, ya, Tuhan itu bisa membolak-balikan hati manusia. Tuhan itu, ya, bisa membuat orang yang tidak suka menjadi suka, bisa membuat orang yang dan kebalikannya gitu ya. Dari orang yang tidak suka dengan produk Anda kemudian menjadi suka. Ya karena Allah itu punya kekuatan bisa membolak-balikkan hati manusia, bisa merubah hati manusia, dan kita tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan skillnya untuk mempersuade dia. Ya, berdasarkan dari semua fakta dan logika, berdasarkan dari semua fakta, ya, data-data dan benefit yang kita berikan kepada dia, value-value yang kita berikan kepada dia. Kita lakukan semuanya secara teknikalnya gitu ya, yang terbaik untuk dia. Nah, kita lakukan semuanya, prosesnya itu disebut dengan ikhtiar. Namun jangan pernah lupa untuk bersandar kepada Allah. Ingat, bersandarnya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada customer. Kenapa ini penting sekali, teman-teman? Penting sekali, teman-teman. Bahkan, teman-teman, kalau itu artinya teman-teman hanya bergantung kepada kemampuan diri sendiri, kepada kepintaran diri sendiri, kepada skillnya, kepada uang customer, kepada jabatan customer, dan itu rasanya sakit sekali teman-teman kalau tidak berhasil. Ketika project tersebut gagal, ketika customer tersebut tidak jadi beli, kita akhirnya down. Saya pernah ngerasain seperti itu teman-teman, dan akhirnya saya pesimis, kemudian stres, kemudian tidur aja ya begitu di weekend, dari pagi sampai siang sampai sore gitu ya, rasanya lemes, mau ngapa-ngapain nggak semangat gitu ya, ke customer akhirnya kemudian memprospek kemudian males. Kan kalau kita down, kita pesimis, kan pikiran kita seperti itu, badannya ngikutin teman-teman. Nah itulah akhirnya nggak semangat. Nah, jadi teman-teman, itu karena berharap kepada manusia, berharap kepada kekuatan diri kita sendiri juga. Jadi ingat bahwa semua rezeki itu datangnya dari Allah, semua kemudahan itu datangnya dari Allah. Jadi kalau kita mau itu terjadi closing, ya kita selalu berdoa sama Allah dengan juga melakukan ikhtiarnya. Nah itu teman-teman yang harus teman-teman pegang dengan sangat kuat sekali, ya. Nah kalau terjadi gagal, ya nggak apa-apa, gagal ya gagal, nggak apa-apa. Memang itu resiko sebagai seorang sales, ada menang ada kalah, ada menang ada kalah. Cuman jangan sampai lupa, ya, jangan sampai pernah lupa untuk mengevaluasi kembali metode apa yang sudah saya lakukan kemarin sehingga kalah, dan mengapa kalah, mengapa saya customer tersebut tidak jadi beli, apa yang kurang dari metode strategi yang sudah saya lakukan, dan saya harus melakukan apa ke depannya untuk jauh lebih baik lagi supaya tidak mengantisipasi kegagalan tersebut. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi tanamkan dulu mindset seperti itu, coba dulu seperti ini gitu ya. Nah sebenarnya teman-teman, jika muncul rasa ketakutan, rasa cemas tersebut, kalau itu berupa manusia, kalau itu berupa sesuatu atau orang yang bisa berbicara kepada Anda, rasa kecemasan, ya, coba bayangkan dan dengarkan dia itu mau ngomong apa sih sama kamu. Rasa kecemasan, rasa takut itu bisa jadi dia sebenarnya mau ngasih tahu supaya kita itu harus belajar, harus nambah skill, misalnya nambah skill negosiasi, nambah skill handle objection, nambah skill tentang cara berbicara, cara presentasi. Dengarkan aja. Jadi sebenarnya rasa takut ataupun kecemasan itu sebenarnya adalah alarm terhadap diri kita, teman-teman. Itu adalah bagaimana cara kita untuk mereframing, memberikan makna yang positif di balik dari suatu hal kejadian supaya kita tidak menjadi down. Nah ini adalah salah satu teknik NLP teman-teman. Jadi itu sering saya lakukan ketika ada hal yang tidak baik terjadi, saya ambil makna baiknya apa. Kalau saya ambil makna negatifnya teman-teman, aduh saya bisa stres, saya
jadi nggak berdaya, saya jadi akan terpuruk dan akhirnya males mau ngapa-ngapain. Ya, teman-teman, hidup ini hanya sekali. Mari kita nikmati dengan penuh bahagia dan penuh syukur. Dan juga ketika bekerja, kita juga ada rasa damai dan bahagia dan penuh rasa syukur kepada Allah. Gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa menerapkan apa yang sudah saya tadi share. Dan ingat, suatu perubahan itu butuh pengorbanan, butuh proses, dan itu akan ada rasa sakit, nggak enak. Tapi ingatlah teman-teman, outcome yang teman-teman akan dapat itu jauh lebih indah. Jadi enjoy the transformation.